Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kata Perempuan, rumahnya para perempuan untuk menemukan inspirasi dan solusi untuk setiap problemnya sehari-hari. Saat ini saya sudah bersama seorang perempuan yang sangat hebat dan luar biasa. Dia seorang founder dari komunitas perempuan menikah dan pernah menikah, atau bisa disebut komunitas Soul Sister. Iya, selamat datang Kak Dida. Iya, terima kasih sudah mengundang saya ke sini buat sharing-sharing ya. Saya loh yang berterima kasih Kak, karena sudah mau menyempatkan waktu untuk datang ke rumah kami, Kak. Oke, sama-sama. Saya mau bertanya di awal, Mbak Dida, apa sih yang mengawali Mbak Dida untuk membangun komunitas Soul Sister ini? Awalnya itu mungkin karena kebutuhan saya untuk punya support system ya. Jadi waktu itu ada persoalan berat yang saya hadapi, kemudian saya mungkin butuh support system, butuh tempat untuk berbagi, butuh ada banyak pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan masalah saya waktu itu yang mungkin saya butuh support dari perempuan, saya butuh tempat berbagi, makanya saya mengajak perempuan-perempuan, beberapa teman saya untuk bergabung di komunitas ini untuk ibaratnya membuat sebuah wadah untuk saling tumbuh, saling berbagi, saling memperbaiki diri, dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah kekuatan untuk diri kami yang nantinya bisa dibagi ke komunitas kami di sekelilingnya, terutama untuk perempuan-perempuan. Jadi wadah sebenarnya Kak ya, wadah untuk para berbagi, perempuan yes. yang sekarang menikah atau pernah menikah. Pernah menikah, dua-duanya bergabung di komunitas ini. Karena kan biasanya orang berpikir kayak gini, perempuan yang pernah menikah dengan perempuan yang sedang menikah itu biasanya tidak bisa bersatu karena ada persaingan atau judgement di dalamnya. Nah, saya tidak sedang mencoba untuk menentang stigma tersebut, karena bisa jadi mungkin ada, tetapi saya ingin saya membuat komunitas ini tanpa mau percaya dengan judgement itu sebelum benar-benar mencoba gitu. Jadi saya berpikir ini ide yang bagus untuk gimana sih supaya kami sama-sama bisa saling mengenal, karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. Bisa jadi ada judgement yang lahir dari perempuan-perempuan ini karena mereka tidak pernah berada dalam lingkup yang dekat dengan orang-orang yang mungkin pernah menikah, notabene janda, single parent dan sebagainya, kurang lebih seperti itu. Jadi apa nih kegiatannya di Soul Sister, Kak? Di Soul Sister itu kegiatan utamanya ada dua. Yang pertama itu ada Pillow Talk dan Table Talk. Pillow Talk ini lebih ke online, sharing online. Jadi kita ada grup WhatsApp, di sana kita berbagi, kadang-kadang ada tema yang sedang butuh dibahas, bisa jadi temanya sedang tren, bisa jadi juga tidak, disesuaikan dengan kebutuhan member di Soul Sister. Dan untuk sekarang itu kita ada semacam sesi perkenalan, jadi setiap member itu diberi kesempatan untuk menjadi bintang di setiap pertemuannya, ini online ya, di mana setiap anggotanya itu menanyakan hal yang mungkin personal, deep question kepada star malam itu, dan star menjawab pertanyaannya dan juga diberi pilihan untuk tidak menjawab ketika pertanyaan itu tidak menyamankan. Nah, itu untuk Pillow Talk. Untuk Table Talk ya dia offline, jadi kami biasanya sekali sebulan ya ketemu tatap muka langsung di sebuah kafe atau di rumah member untuk sharing, diskusi, dan apa saja yang dianggap perlu, termasuk makan dan foto-foto biasanya. Iya, kurang lebih seperti itu. Cuman kalau sekarang kan ada pandemi, jadi ya kegiatannya di apa ya? Disesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya. Tetapi karena sekarang kayaknya sudah mulai ada agak-agak bebas ya, bisalah di rumah gitu, dengan prokes dan jam yang mungkin tidak sepanjang biasanya gitu. Kalau untuk
mendaftar sendiri itu secara umum atau ada persyaratan khususnya, Pak? Sebenarnya ada persyaratan khusus. Komunitas ini membatasi diri sebagai komunitas untuk perempuan menikah dan sudah pernah menikah, itu kan sendiri sudah ada batasan dan rules ya dalam komunitas ini. Satu. Yang kedua, setelah berkomitmen itu ada serangkaian beberapa persyaratan dan bentuk komitmen yang mungkin ditanyakan di dalam Google Form sebelum mendaftar, karena ya di Soul Sister ini apa yang diceritakan, apa yang di-share, apa yang dibagi itu rata-rata bersifat rahasia dan banyak yang mungkin tidak menyamankan ya untuk dibagi gitu. Meskipun ini semuanya, apapun yang dibagi itu semuanya melalui izin dari yang mau berbagi gitu, tetapi tetap saja ini adalah hal-hal yang ketika itu keluar itu pasti tidak menyamankan, jadi itu perlu banyak komitmen di dalamnya gitu. Oh, jadi tidak semua, maksudnya tidak semua yang menikah bisa masuk, tetap ada persyaratan yang ada persyaratannya. Persyaratan itu hanya buat kesepakatan saja sebenarnya. Apakah kamu bersedia sepakat ketika seperti ini gitu. Ya, biar sama-sama nyaman di awal. Kan nggak enak kalau misalnya mereka sudah tergabung lalu tiba-tiba kita di tengah jalan, oh seperti ini rulesnya, kok nggak ngomong dari awal. Jadi kita ngomong di awal biar sama-sama enak gitu. Sampai sekarang sudah berapa Mbak membernya? Kurang lebih 15 member. 15 ya. member. Jadi Soul Sister ini belum setahun. 15 member ini adalah member pertama yang kita rekrut. Yang mendominasi itu apakah perempuan yang masih menikah atau pernah menikah? Kurang lebih hampir sama. Mungkin beda 1-2 orang saja, iya. Dan itu tidak disengaja sebenarnya. Gitu. Iya, benar. Mbak Dida, permasalahan yang paling sering terjadi yang di paling komunitasnya sering Soul Sister ini apa? Yang sampai sekarang ini? Persoalan dengan yang mana nih? Yang pernah menikah? Apapun itu. Yang paling sering lah yang terjadi di komunitasnya Mbak Dida ini apa? Apakah pernah ada kekerasan atau? Untuk membernya sendiri mungkin tidak ya, tetapi ada di luar member yang mungkin mencari dukungan ke Soul Sister, tapi itu di luar member. Tapi ini juga menjadi concern kita karena ya bukan tidak mungkin besok-besok akan ada anggota yang mengalami hal-hal seperti itu gitu. Kalau persoalan yang paling banyak terjadi untuk persoalan di dalam keluarga atau dengan pasangan terdahulu, mungkin masalah trust ya. Masalah trust itu yang pertama. Yang kedua mungkin masalah dengan dirinya sendiri, iya. Dan saya pikir itu persoalan yang sangat umum terjadi. Itu juga bisa terjadi di komunitas lain, bisa terjadi di laki-laki maupun perempuan, bahkan orang yang mungkin masih sendiri belum pernah menikah juga pasti pernah mengalami gejolak-gejolak atau dilema-dilema dengan dirinya sendiri. Tetapi yang membuat ini menjadi seru tanda kutip ya, karena kita disatukan dengan hampir seumur, kemudian ya perempuannya adalah perempuan yang sudah menikah dan pernah menikah, jadi level lapisan masalahnya itu kadang kurang lebih sama gitu. Jadi diskusinya tuh jadi lebih seru, lebih kaya, perspektifnya jadi lebih banyak dan lebih nyambung. Betul. Jadi komunitas Soul Sister ini sebatas konseling kah atau ada pendampingan? Lebih ke sharing sebenarnya, lebih ke sharing, teman curhat, saling berbagi, memberikan saran jika dibutuhkan, jika diminta, dan ketika ada topik-topik yang memang kita merasa bahwa wah ini bahaya nih kalau tidak ada bantuan profesional ya. Nah itu kita juga takut jangan sampai malpraktek untuk diri sendiri gitu kan. Jadi biasanya kami mengundang kita menghindari self diagnosis gitu. Jadi di beberapa tema yang memang membutuhkan profesional itu kami mengundang psikolog untuk memberikan ini gitu. Kadang memang juga Kak, kita
sometimes kalau kita tidak cerita sama orang, kita merasa ini tidak masalah, ini tidak apa-apa. Tapi sebenarnya ketika diceritakan ternyata itu sebuah masalah Betul, yang betul. tidak bisa dibiarkan. Betul. Tapi karena kita selalu apa ya istilahnya membiarkan, jadi kita memang perlu pandangan orang lain. Betul. Makanya memang wadah seperti ini sangat membantu. Nah, itu dia, karena banyak juga testimoni dari member-member yang sudah ada di sini merasa bahwa ada perubahan positif yang mereka rasakan sejak bergabung di Soul Sister untuk dirinya sendiri gitu. Karena memang kita fokus ke diri kita sendiri, ke masing-masing member. Apa yang kita butuhkan itu yang kita itu yang kita share. Jadi kita tidak mengikuti tren, oh sekarang lagi tren topik ini, yuk kita bahas. Tidak masalah ketika kita tidak lagi butuh apa-apa dengan diri kita gitu. Tetapi ketika salah satu member atau banyak member yang sedang mengalami itu, berarti masalah itu adalah masalah yang urgent untuk Soul Sister. Tidak peduli masalah yang lagi tren di luar sana gitu. Misalnya ya, ada beberapa COVID ini kan, pandemi ini kan membawa banyak dampak dan mempengaruhi kesehatan mental ya. Banyak member yang ada yang sadar, ada yang tidak sadar mengalami mental breakdown. Iya, benar. Bukan mental breakdance ya. Kalau breakdance enak. Kalau mereka mengalami mental breakdown, ada yang sudah teredukasi bahwa oh saya lagi mental breakdown nih, saya butuh space, saya butuh waktu, saya butuh ini. Tetapi ada yang tidak mengerti bahwa kenapa, saya lagi kenapa gitu. Tapi kok kayaknya tidak nyaman, tapi kok kayaknya ada yang berubah. Saya butuh apa ya? Ya bagaimana caranya mau mengetahui apa yang dibutuhkan ketika kita tidak tahu apa yang terjadi di diri kita gitu. Nah, pada saat bertemu baru ketahuan bahwa oh ada hal-hal problem seperti ini, karena ada beberapa anggota yang merasakan ini, oh dianggap perlu melakukan ini, dianggap perlu membahas ini, kurang lebih seperti itu. Jadi memang dia agak eksklusif, untuk pembahasannya tuh agak eksklusif gitu. Ya karena kebanyakan sih orang yang sudah menikah itu sebenarnya belum siap untuk menikah. Mereka butuh sebenarnya wadah untuk mengerti, untuk mempertahankan pernikahan itu sendiri. Betul. Dan ini bisa jadi dipelajari orang yang sudah menikah tidak lepas dari masalah-masalah dalam pernikahan itu. Begitu juga dengan kami yang sudah pernah menikah, notabene janda dan single parent yang ada di komunitas Soul Sister ini. Nah, kenapa inilah salah satu poin plus kami bergabung, dua elemen berbeda ini saling bergabung, karena gini, mereka yang member yang menikah kadang-kadang ya mungkin ada yang sebenarnya belum siap ya, tapi karena pernikahan ini sudah berjalan, sudah berlangsung dengan semua dinamika dan permasalahannya, akhirnya bisa sharing dan belajar dari kegagalan kami gitu. Dari kegagalan kami, biasanya tuh seperti ini. Kalau minta pertimbangan dan pandangan ya, bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah pernah menikah dan gagal, dan akhirnya mungkin ketika dalam kegagalannya mencoba belajar dan flashback kembali apa yang menyebabkan kemarin itu gagal, dan intisari dari pengalaman hidupnya itu yang di-share lagi ke teman-teman yang mungkin perlu pandangan itu. Begitu juga dengan kami yang sudah pernah menikah ini, banyak kan yang masih mengalami trauma, takut ketemu sama tidak bisa percaya, masih ada trust issue, kemudian malas, kayak nanti kayak kemarin lagi, takut gagal lagi, takut membuka hati, takut membuka diri, dan hal-hal lain yang mungkin dibawa dari pernikahan sebelumnya gitu. Nah, biasanya teman-teman yang sudah menikah ini yang memberi pencerahan lagi, gitu. Jadi gimana ya? Tektoknya tuh ya saling memberi semangat, saling memberi pandangan gitu, sesuai dengan pengalaman hidupnya masing-masing. Iya, apalagi kan sekarang ini kalau dilihat Kak, semua orang merasa dengan menikah akan bisa menyelesaikan masalah. Orang kuliah pusing nyusun skripsi, mau nikah deh. Tugas banyak, mending nikah. Dengan menikah semua masalah bisa selesai. Betul. Padahal sebenarnya kan
menikah itu adalah fase atau level yang lebih tinggi dari kehidupan sebelumnya ya. Ibarat game, untuk ke level 2 itu harus selesai dulu di level 1 gitu. Jadi masalahnya, saya tidak bilang masalahnya pasti bertambah, tidak juga. Masalahnya berbeda dan levelnya akan berbeda gitu. Gimana sih game itu? Gamers mana suaranya? Iya, kurang lebih karena seperti kadang itu. orang belum paham sih Mbak Dida antara mental seorang pacar dan mental seorang istri. Seorang istri ya. Kan? Betul. Berbeda, sangat jauh berbeda. Iya. Karena kalau mental seorang istri kan harusnya tidak berpikir untuk berpisah dan lain sebagainya. Iya, benar. Tidak menggampangkan. Benar. Karena ada komitmen yang lebih erat dan kuat di dalam pernikahan itu kan, tidak hanya sekedar berkomitmen dengan pasangan, tetapi juga dengan Tuhan dan keluarga. Bukan hanya untuk sampai hubungan ini nyaman atau berhenti nyaman, tetapi pengennya sekali seumur hidup sampai maut memisahkan kan. Jadi ini untuk hubungan jangka panjang dengan komitmen yang jauh lebih besar, lebih kuat, dan melibatkan banyak pihak di dalam pernikahan ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang beda. Tapi kan begini, mental seorang pacar dengan seorang istri tuh, seseorang yang jadi pacar hari ini kan belum tahu bagaimana sebenarnya mental seorang istri, karena belum pernah merasakan gitu. Jadi hanya bisa meraba-raba sebenarnya. Jadi menurut saya sih memang bagus kalau ada banyak perempuan-perempuan yang sharing tentang pernikahan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempersiapkan bahwa dunia setelah menikah. Iya, dunia setelah menikah nih seperti ini. Nikah muda seolah menjadi tren ya. Skripsi itu belum ada apa-apanya. Betul gitu. Jadi mungkin perlu kesiapan. Iya, perlu edukasi yang lebih rasional tentang pernikahan, bukan untuk menakut-nakuti, bukan juga untuk mensupport bahwa yuk menikah, kan sudah ini. Iya, betul. Itu adalah perkara ada banyak poin penting selain itu untuk mempersiapkan sebuah pernikahan yang saling membahagiakan. Iya, karena bukan cuman yang paling. Betul, pernikahan tuh saling, bukan paling. Jadi bukan karena sebenarnya kan pernikahan itu adalah hubungan yang harusnya sehat. Iya. Harusnya sehat. Dan dia sehat ketika dia setara dan saling mencintai, saling memberi, saling melayani, saling menjaga, saling berkomitmen, semuanya serba saling. Karena pada saat ada yang berat sebelah, berarti sudah ada ketidakadilan di dalam pernikahan itu. Ketika tidak ada keadilan, berarti pasti ada ketidaknyamanan untuk salah satu pihak gitu. Ketika tidak ada kenyamanan, ya silahkan dilanjutkan. Karena ada banyak sekali cabang-cabang masalah mulai dari situ gitu. Karena konsep cinta sendiri pun setelah menikah akan berubah sih Mbak Dida. Betul. Berbeda setelah menikah. Betul, kan kita selalu bilang gini, misalnya lagi resepsi, selamat ya, semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah saja tuh susah. Sakinah tuh tenang dalam arti bukan tidak pernah bertengkar ya, tetapi tenang yang dinamis. Jadi setiap ada pertengkaran itu bisa diselesaikan. Secara umum pernikahan itu tenang. Nah, itu saja dulu kan susah. Itu saja mencari ketenangan di dalam pernikahan dengan banyaknya masalah dan banyaknya dinamika hidup di antara dua orang ini. Untung kalau dua, kalau keluarga ikut campur atau faktor-faktor eksternal di luarnya juga menjadi masalah, misal duit, pekerjaan, waktu bekerja yang tidak pas, banyak hal gitu. Dan seandainya pernikahan itu bisa melalui itu dengan tenang, nah berarti sudah sakinah. Nah kan mawaddah lagi nih. Warahmah masih panjang. Jadi kadang-kadang kalau saya ke resepsi, selamat ya, semoga sakinah. Mawaddah warahmahnya itu mau dulu. Itu dulu sudah hebat. Iya, sakinah saja dulu, karena sakinah tuh kadang di 5 tahun pernikahan baru bisa sakinah, baru dapat kayak gini. Kalau ada masalah gini, kayak gini gitu. Baru dapat kuncinya gitu. Ya karena kan
banyak orang Mbak yang pacaran itu lama, setelah menikah malah cerai. Ya karena kan harapan tidak sesuai kenyataan. Ekspektasi tinggi. Mungkin juga selama ini banyak edukasi atau pengalaman atau pertanyaan atau dukungan orang-orang yang tidak realistis. Jadi seolah menjadi jawaban atas permasalahan sekarang. Kemudian banyak janji-janji palsu. Mungkin sebenarnya bercanda ya, tetapi menurut saya orang-orang yang tidak punya pengalaman lalu dibecandain seperti itu, mereka merasa itu adalah ya begitu. Contoh, ayo menikah supaya ada yang jaga. Iya kalau bisa jaga, kalau juga tidak gimana? Iya kan kayak gitu. Ayo menikah supaya hidupnya lebih tenang. Seolah kalau menikah itu sudah pasti tenang. Sudah dijamin. Padahal kan tidak ada yang bisa menjamin itu. Bagaimana sih situasi yang tenang itu? Itu kan tidak ada yang pernah mengedukasi, selalu hanya dalam bentuk support dan lebih cenderung ke tekanan, tekanan sosial. Kapan menikah? Mbak Dida. Nanti kita lanjut dulu, tapi Mbak Dida mohon diminum dulu tehnya. Sip. Sebentar kita akan melanjutkan lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Kata Perempuan. Oke, kembali lagi di Kata Perempuan. Seru sekali Mbak Dida pembahasan kita dari tadi ini. Bahas tentang pernikahan tuh selalu seru. Iya. Jadi banyak permasalahan perempuan, termasuk masalah perempuan setelah menikah. Betul, ya. Jadi bagaimana nih mensiasati agar perempuan tidak takut untuk menikah? Memang banyak yang takut ya. Mungkin takut akan kegagalan. Mungkin ya, namanya takut kegagalan kan wajar ya. Kayaknya kita tuh sudah identik dengan mau melakukan sesuatu takut gagal, mau ujian takut gagal, mau apply kerja takut gagal, selalu ada seperti itu. Apalagi untuk masuk ke sebuah institusi bernama pernikahan, itu kan komitmen seumur hidup ya. Jadi pasti rasa takutnya mungkin akan lebih besar. Tapi ya mungkin kuncinya itu tadi ya, berusaha selesai dulu dengan dirinya gitu. Apa-apa yang persoalan-persoalan emosi, luka batin, inner child itu mesti diselesaikan dulu gitu. Atau mungkin perlu mencari apa yang kita inginkan di dalam, apa yang kita butuhkan di dalam sebuah pernikahan itu. Karena kalau ditanya kamu pengen pasangan yang kayak bagaimana, itu pasti ujung-ujungnya ke pernikahan seperti apa yang kamu butuhkan untuk bahagia, untuk tenang, untuk menjadi dirimu dalam bentuk yang lebih baik, optimal, dan nyaman. Saya pikir nyaman adalah kata yang paling tepat untuk orang semua pengen hidup nyaman. Nyaman tuh yang kayak bagaimana? Kita diterima. Kita diterima apa adanya. Pada saat kita punya kekurangan, itu bisa diterima seapa adanya diri kita. Pada saat kita juga punya kelebihan, itu juga bisa diapresiasi dan disupport. Karena gini, persoalan punya pasangan kan tidak hanya bisa menerima kekurangan, tetapi juga menerima kelebihan. Kelebihan ini tidak gampang loh juga untuk tidak lebih gampang daripada menerima kekurangan gitu, karena kelebihan pasangan tuh kadang intimidatif. Ya, malah merasa kayak minder lah ya, atau apa gitu. Dan ini persoalan-persoalan seperti ini tuh butuh banyak diskusi gitu. Jadi makanya kalau untuk teman-teman yang masih muda belum menikah, biasanya saya memberi saran untuk banyak-banyak diskusi dengan pasangannya, Kalau memang tujuan dari hubungan itu untuk ke jenjang pernikahan, perlu banyak diskusi, karena di dalam pernikahan nanti kan bisa enak gitu, bertukar pikirannya, bertukar keinginan, apa yang menjadi keinginanmu, apa yang menjadi kebutuhanmu, itu lebih enak didiskusikannya kalau memang sejak awal sering
berdiskusi yang deep. Bukan berdiskusi makan di mana terserah. Iya, basa-basi gitu kan. Ya bagaimanalah bikin hubungan itu meskipun masih dalam tahap pacaran tapi lebih berbobot gitu. Benar-benar digunakan sebagai tahap untuk mengenali diri kita dan mengenali pasangan, dan ketika dua orang ini mau hidup bersama, bentuk hubungan seperti apa nantinya yang saling dibutuhkan dan saling menyamankan satu sama lain, saya pikir itu yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke jenjang pernikahan gitu. Nah, Mbak Dida, kalau masuk ke pernikahan itu sebenarnya kan kita harus belajar mengolah emosi. Iya. Gimana cara mengelola emosi, Kak? Apa ya, gimana ya? Karena mengelola emosi itu kan emosi itu bukan sesuatu yang melulu negatif. Senang juga emosi. Iya, senang juga emosi, sedih juga emosi, kecewa, terharu, itu juga semua adalah emosi, dan itu kekayaan batin yang harus diapresiasi gitu. Mungkin yang sering menjadi kendala ketika emosinya marah, kecewa, dan emosi-emosi yang mungkin negatif ya. Karena ada beberapa jenis karakter yang mungkin tidak bisa terbuka menyampaikan apa yang dia rasakan. Bahkan mungkin juga tidak tahu apa yang dia rasakan. Karena marah kan beda dengan sedih. Sedih beda dengan kecewa. Terkadang juga ada yang melampiaskan emosinya dengan menangis. Iya, saya pikir itu hal yang baik ya, sehat, hal yang sehat sebenarnya, karena yang tidak emosi itu perlu dikeluarkan, apalagi ketika itu negatif itu perlu dikeluarkan, jangan dipendam. Tetapi makanya namanya mengendalikan, bukan memendam emosi, karena begitu dipendam dia bisa menjadi bom waktu. Lebih besar ya, awalnya mungkin kecil, mungkin kecewa, habis itu sedih, kesalahan berikutnya, masalah berikutnya mungkin kesal, berikutnya lagi, tetapi terlalu banyak dan tidak pernah keluar, tidak pernah diselesaikan dengan sehat, lalu dia membentuk bola kekecewaan yang semakin besar dan dia meledak di unpredictable, entah kapan. Tapi pasti meledak karena ya namanya dipendam ya. Nah, makanya kita perlu paham bahwa emosi ini jangan menjadi sesuatu yang kita hindari, tetapi kita apresiasi bagaimana cara mengeluarkannya dengan tepat dan tidak salah arah dan tujuan. Kan kadang kalau kita emosi, misalnya saya emosi sama yang ini, malah jadinya saya lampiaskan. Dia jadi kayak main biliar ya. Emosinya kemana, keluarnya kemana. Nah, itu yang biasa jadi masalah. Misalnya Mbak Dida punya anak. Ada. Nah, misalnya kalau Mbak Dida ini lagi banyak masalah di luar, terus pulang di rumah anak juga lagi rewel. Gimana sih Mbak Dida ini harusnya mengatasi emosi Mbak Dida sendiri? Yang pertama mungkin saya perlu menggarisbawahi bahwa emosi yang datang dari luar itu adalah eksternal ya, faktor eksternal. Kemudian anak saya ini adalah tanggung jawab saya karena menjadi ibu adalah tugas 24 jam dan sepanjang hayat saya untuk mereka gitu ya. Jadi mereka adalah tanggung jawab saya, dan emosi ini juga tanggung jawab saya yang berada di bawah kontrol saya gitu. Jadi biasanya sih kalau semuanya terjadi begitu cepat, itu kan kadang kita kewalahan ya. Yang satu sementara yang lain juga belum selesai di pikiran. Lalu kemudian datang bersamaan, itu kita kewalahan. Jadi biasanya saya minta waktu dulu sama anak dengan bahasa dan alasan yang mungkin paling bisa dipahami untuk seusianya ya. Anak saya 9 dan 6 tahun, jadi biasanya bilang gini, bentar ya mami, ganti baju dulu. Diganti baju dulu itu kan saya ada ruang privat ya untuk mengunci pintu, ada kamar gitu. Biasanya saya lebih banyak menarik nafas panjang sih sebenarnya untuk benar-benar saya agak sering meditasi ya. Meditasi itu tidak harus dalam posisi lotus ya.
mengelola nafas dan menyadari keluar masuknya itu memang bisa membuat tekanan darah dan detak jantung tuh seirama dalam tekanan dan getaran yang sama gitu. Nah, itu akan memperbaiki mood seketika, pikiran seketika. Masalahnya tidak selesai ya, masalahnya belum selesai. Tapi mood saya bisa dikontrol seiring dengan rapi tidaknya nafas yang keluar masuk ini gitu. Jadi di dalam kamar itu dengan alasan ganti baju itu kan kedengaran rasional. Memang saya baru pulang dan itu biasanya saya mengambil waktu, mencuri waktu untuk berusaha menenangkan diri secepat mungkin karena masalah saya yang di luar mungkin bisa menunggu. Karena sebenarnya masalah itu kan sudah terjadi. Saya membawa emosi itu dalam bentuk pikiran dan pikiran itu bukan kenyataan. Pikiran itu bukan kenyataan. Kan kita gini, wah saya ada masalah. Tadi itu bos lagi begini, tadi itu si ini lagi begini. Lalu kita pulang kesal. Padahal itu kejadian sudah berlalu. Beberapa jam yang lalu bahwa itu nyata terjadi tapi 1 jam yang lalu. 1 jam ke depan dia sudah tidak ada. Ketika saya memendam itu sampai ke rumah, berarti saya yang sedang bermain-main dengan pikiran saya. Pertanyaannya mau dilepas tidak emosi itu yang sudah lewat itu kan sudah masa lalu sebenarnya, meskipun baru 1 jam yang lalu ya, tapi itu masa lalu. Sekarang masalahnya adalah anak saya yang di depan mata ini gitu. Jadi memberi skala prioritas pikiran-pikiran dan hal apa yang harus dilakukan dalam waktu yang cepat itu memang hal yang tricky, tapi selalu terjadi pada saat kita menjadi ibu dan juga sekaligus perempuan yang aktif atau mungkin bekerja di luar ya. Apalagi selalu ada, selalu menggunakan perasaan mengekspresikan emosinya. Bisa jadi benar, tetapi saya merasa bahwa itu bukan sebuah kelemahan ya. Saya tidak merasa bahwa itu sebuah kelemahan. Karena yang menjadi kelemahan atau menjadi masalah ketika satu aspek itu terlalu dominan, misalnya perasaan terus tidak pakai logika, atau yang orang lain mungkin terlalu memakai rasionalitas tapi tidak pernah pakai perasaan. Saya pikir itu tidak menjadikan dia manusia yang seimbang gitu. Pada saat perempuan mungkin lebih condong ke perasaannya ya, mungkin sejarah ini memang manusia perempuan lebih sensitif mungkin ya. Tetapi tidak masalah karena mungkin seperti itulah cara perempuan secara spontan merespon hal-hal yang terjadi di sekelilingnya secara spontan. Tetapi kan bukan berarti bahwa perempuan spontan merespon dengan perasaan lalu menjadi perempuan yang tidak bisa berpikir, tidak seperti itu. Mungkin kita akan sedihnya, tetapi lama-lama begini gini. Jadi kita akan memakai logika kembali untuk memikirkan apakah kesedihan kita ini pantas, apakah kesedihan kita ini make sense atau tidak gitu. Saya pikir semua manusia dibekali dengan perasaan dan rasionalitas untuk bekerja sama gitu, menjadi senjata untuk menjadi amunisi untuk kita menghadapi persoalan-persoalan. Tinggal bagaimana, kapan nih perasaan ada di depan, kapan nih logika ada di depan, kapan mereka harus bekerja sama gitu. Saya pikir tidak ada masalah. Solusi saya ya kayak gitu. Biasanya saya ambil alasan yang paling rasional sesuai dengan umurnya mereka ya. Jadi kalau masalah emosional sebenarnya kan lebih dominan ke amarah sih sebenarnya. Iya. Dan bagaimana cara menurunkan ego, Kak? Kan ego yang paling dalam rumah tangga kan biasanya ego yang harus kita turunkan atau bahkan kita matikan egonya. Bagaimana cara Mbak Dida mengontrol? Ini perlu latihan, memang perlu latihan banyak dan panjang ya. Karena ego itu ibaratnya sudah tertanam. Semua orang punya rasa aku, ego ini sudah tertanam di setiap manusia yang lahir di muka bumi ini gitu. Jadi kita sudah satu paket dengan ego ini. Semakin kita besar, treatment yang kita dapatkan selama kita hidup, lalu akhirnya tumbuh mungkin menjadi dewasa. Kita bicara tentang perempuan dan laki-laki dewasa ya. Itu akan sedikit banyaknya menentukan bagaimana cara kita mengelola ego
kita ini, yang sudah ada sejak kita lahir ini. Kalau saya mungkin selalu seperti ini ya, kuncinya adalah selalu sadar, mindful, selalu sadar. Karena yang pertama, ini sudah ada. Kalau dia sudah ada berarti dia ada gunanya. Kalau dia sudah ada berarti dia ada gunanya. Tetapi ketika kita juga terlalu memanjakan ego ini, dia bisa jadi juga berguna untuk hal yang mungkin negatif atau bahkan mengganggu orang lain. Nah, ketika itu sudah mengganggu orang lain kan berarti sudah jadi masalah. Tapi biasa tanpa kita sadari. Nah iya, itu makanya saya bilang tadi kuncinya adalah selalu sadar. Selalu sadar, iya, mindful. Karena kadang apa yang kita lakukan itu tidak kita sadari, secara spontan tidak kita sadari bahwa ini bisa menyinggung ego orang lain juga. Ego kita menyinggung ego orang lain juga gitu. Jadi memang kuncinya adalah selalu sadar bahwa kita adalah makhluk yang paling mampu mengontrol egonya sendiri. Kita punya kemampuan itu kok, satu. Yang kedua, kita adalah makhluk sosial. Sebisa mungkin kita kan pengen jadi orang baik, tidak menyakiti hati orang lain, dan di saat yang sama juga tidak menyakiti hati kita sendiri gitu. Biar sama-sama enak. Ya kan, itu kan hidup yang paling seimbang gitu. Jadi kuncinya itu sih sadar, meskipun mungkin saya ngomongnya gampang ya, tapi ini agak susah. susah betul penerapannya susah dan butuh jam yang panjang, karena bahkan kita butuh latihan untuk sadar loh. Jadi sebelum kita meminta kebaikan kepada orang lain, harusnya kita sendiri dulu yang melakukan betul. Nah, saya mau nanya nih Kak, dalam member Soul Sister sendiri itu Kakak ada nggak sih yang setelah menjadi single mom, emosinya malah jadi tidak terkendali, misalnya jadi lebih sering ada perubahan mungkin? Oh iya. Mungkin di awal-awal perpisahan itu pasti ya, di awal-awal itu pasti, karena apalagi misalnya kalau punya anak, kalau punya anak biasanya itu malah makin tidak terkendali karena ada sosok yang hilang, ada nyawa lain gitu, ada manusia lain yang menjadi beban dan sekaligus tanggung jawab kita gitu. Jadi perempuan yang baru melalui perceraian, perpisahan itu kan rata-rata tidak mudah ya. Dia butuh waktu untuk menerima kenyataan ini, satu, kepergian ini, melepaskan, perlu memaafkan, perlu sadar bahwa inilah kenyataannya, suka atau tidak suka. Proses ini tuh tidak gampang untuk dirinya sendiri, apalagi kalau ada anak, gitu kan. Jadi kadang-kadang anak itu kan juga punya kebutuhannya sendiri. Kadang dia tidak semua merasakan sakitnya perpisahan dengan cara yang berbeda-beda, karena anak ini kemampuannya untuk mengenali atau mengerti apa yang sedang terjadi itu tidak sama dengan kita. Mungkin kita tahu bahwa ini adalah perceraian, ini adalah perpisahan, konsekuensinya seperti ini, resikonya seperti itu, tapi anak tidak. Tetapi dia paham dan merasakan bahwa ada yang berubah. Dua-duanya adalah manusia yang tidak nyaman, sedang tidak nyaman. Iya. Sialnya, kita manusia dewasa, ibu, itu kadang ada di dalam kondisi yang terpaksa untuk kuat di depan anak, pada saat itu ya. Jadi ya dilemanya di situ, masalah besarnya di situ gitu. Ya itulah bagaimana cara mengontrol emosi itu. Iya. Jadi apa yang menjadi prioritas kita di saat itu? Apakah masalah ini toh perpisahannya sudah terjadi, gitu. Sudah tidak bisa diperbaiki lagi, makanya berpisah. Itu kenyataannya. Sekarang apa yang mau dilakukan? Ada anak yang sedang membutuhkan perhatian karena dia juga tidak nyaman menerima kondisi yang berubah ini, sama tidak nyamannya dengan kita. Mungkin rasa sakitnya akan double ke anak ketika kita juga tidak hadir untuk dia gitu.
Jadi kan akan kehilangan dua sosok dong. Gitu. Iya, dan kadang kan dalam rumah tangga itu ada istilah broken home. Broken home, ya. Broken home ini kan bukan karena adanya perpisahan, tapi karena memang ada broken yang dalam rumah tangga. Iya. Biasanya sih broken home itu disematkan kepada anak-anak korban perceraian ya. Meskipun sebenarnya saya pribadi tidak terlalu sepakat dengan hal itu, karena broken home itu bisa terjadi bahkan ketika rumah tangga itu tidak berpisah, kedua orang tua tetap masih utuh, ya tinggal bersama gitu. Itu bisa broken ketika kedua orang tua tersebut sudah tidak lagi memberi rasa hormat dan rasa saling menghargai di antara keduanya. Jadi anak-anak tidak belajar. Anak-anak kan belajar self esteem, bagaimana memperlakukan dirinya dengan melihat bagaimana kedua orang tuanya saling memperlakukan pasangannya gitu. Itu adalah pelajaran self esteem pertama. Mereka melihat, anak-anak kan tidak bisa dibilang kamu harus menghargai diri kamu sendiri, kamu harus memperlakukan diri kamu dengan hormat dan respect, sementara kedua orang tuanya tidak saling respect. Itu bukan hal yang bisa bukan hal yang bisa diajarkan, tetapi dia harus dicontohkan. Karena gitu. ekspektasi seorang anak tuh untuk mencari pasangan itu pasti melihat dari sosok bapaknya dulu, sosok ibunya. Betul, hubungan pernikahannya seperti apa. Biasanya kalau anak-anak sudah melihat hubungan pernikahan yang tidak sehat, biasanya itu yang akan proyeksi pernikahan di masa depan adalah ngapain menikah? Dulu kan begini. Ada ilustrasi pernikahan yang sudah mereka lihat sebelumnya yang mungkin tidak menyamankan, jadinya mungkin akan membuat mereka menjadi takut untuk menikah, malas, pesimis. Padahal ya pernikahan juga tidak selamanya seperti itu. Iya, pernikahan tuh sebenarnya untuk membahagiakan satu sama lain gitu. Banyak pernikahan yang berbahagia sampai akhir hayat, malah banyak orang yang menjadi jauh lebih baik ketika sudah menikah gitu. Berarti itu adalah pernikahan positif, dan ini menjadi cita-cita semua orang sih sebenarnya. Bagaimana bisa mencapai rumah tangga yang membahagiakan, saling membahagiakan, dan membuat diri kita menjadi sosok yang lebih baik untuk diri kita sendiri maupun untuk pasangan. Ini yang jadi keinginan, cita-cita bersama gitu. Karena kan kalau dalam hubungan rumah tangga terkadang ada orang ketiga, contoh keluarga yang ikut campur dalam ini. Jadi bukan hanya menyamakan satu persepsi antara pasangan itu saja, Mbak Dida. Betul. Tapi kan ketika pondasi, biar bagaimanapun juga orang yang menjalani hidup rumah tangga ini adalah dua pasang ini, laki suami istri ini. Ketika pondasi dua orang ini sudah kuat, apapun yang terjadi di luar diri mereka itu biasanya susah goyah kalau dua ini sudah kuat pondasinya, komitmennya kuat. Komitmennya kuat, kemudian rasa saling ingin belajar dan rasa saling ingin menjaga ini kuat, komitmennya kuat, itu biasanya susah untuk digoyahkan. Makanya kenapa saya selalu ngomong ke pasangan-pasangan muda atau anak-anak muda yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menikah, untuk rajin-rajin berdiskusi dengan pasangannya, karena di dalam diskusi deep itu akan kita lihat nilai-nilai dan prinsip-prinsip laki-laki dan perempuan ini seperti apa, cocok tidak dengan kita, make sense enggak kalau kita sama-sama nanti misal. Dan ada banyak kan contoh kasus, nanti kalau misalnya kita menikah, kita tinggal di mana gitu. Mulai dari pertanyaan sederhana itu dulu. Kalau misalnya saya mau tinggal sama orang tua deh biar enak, saya enggak mau begini. Tidak apa-apa kalau itu sesuai dengan dengan pemikiran kita. Tetapi itu akan menjadi masalah kan kalau itu ternyata baru ketahuan setelah selesai menikah. Itulah yang saya bilang bahwa even mau itu ta'aruf, mau itu pacaran, ada waktu atau sedikit waktu untuk mempersiapkan diri, hal-hal seperti ini tuh harus ditanyakan, dibicarakan untuk tahu di awal. Komitmen, pembicaraan tentang hal-hal yang prinsip. Nggak usah yang tidak prinsip ya, misalnya bulan madu di mana gitu. Bolehlah ketika yang lain prinsip-prinsip ini sudah punya anak atau tidak. Betul, punya anak. Apa kamu ada utang sebelum menikah?
cicilan. Yang pertama ini tentang kejujuran, yang kedua ini tentang tanggung jawab finansial, yang ketiga ya kalau misalnya ada cicilannya kan berarti kita harus bicarakan bagaimana nih ya, apakah kita perlu sama-sama bekerja ataukah salah satu pihak ternyata sudah oke nih cicilannya sudah bisa hidup dan lain sebagainya, itu perlu dibicarakan. Ini tuh bukan mau camping. Iya kan, camping saja kita ada persiapan, siapa bawa apa sampai berapa baju yang kita bawa, ransum apa dan sebagainya. Ini tuh kita mau sampai di akhir hayat gitu. Jadi persiapannya memang harus matang, banyak diskusi dan banyak berdoa. Karena kebanyakan juga yang maksudnya masih bertahan dalam rumah tangga karena ya merasa bukan lagi karena merasa saling cocok atau menerima satu sama lain, tapi karena ada faktor anak dan sebagainya. Betul. Meskipun dianya sudah tidak bisa di dalam situ. Iya, tetapi disinilah menurut saya prinsip tujuan dari komitmen itu. Ketika komitmen itu kuat, apapun alasannya, ketika dia berkomitmen untuk mempertahankan pernikahan, apapun alasannya sebenarnya bisa diterima. Iya. Ya kan terserah kita mau bertahan demi apa gitu kan. Tetapi mungkin tidak semua orang seperti itu. Tergantung prinsip dan komitmen masing-masing. Jadi ya jangan takut menikah, tetapi persiapkanlah pernikahan dengan sematang-matangnya, kenali dirimu dan pasanganmu sebaik-baiknya gitu sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah. Jadi perlu kesiapan mental, kesiapan finansial. Wah, banyak sekali ya yang harus kita persiapkan sebelum menjalani proses perempuan menikah, dan setelah menikah pun mungkin ada persiapan yang harus kita ketahui juga. Betul, gitu. betul. Jadi ada konsekuensi yang harus kita terima sebenarnya. Menikah tuh tidak ada yang pernah benar-benar siap sebenarnya. Dia betul, dia learning by doing, tetapi ada hal-hal yang bisa dipersiapkan. Ada hal-hal yang bisa jadi hal-hal yang bisa dipersiapkan ya siapkanlah. Hal-hal yang harus dipelajari setelah menikah ya pelajarilah setelah menikah gitu. Karena pasti akan harus belajar terus-menerus. Tidak menikah pun kita masih harus tetap belajar untuk mengenali diri kita. Belajar itu kan mulai dari sampai liang lahat ya. Iya benar. Jadi kita jangan pernah berhenti belajar dan merasa puas dengan apa yang kita ketahui sekarang. Betul. Dalam kegagalan rumah tangga pun mungkin kita masih harus lihat mungkin kita yang salah dalam sini. Betul perlu baca ya, introspeksi diri, evaluasi diri dan berdiskusi dengan pasangan, karena mau memikir-mikirkan itu sendiri sementara masalahnya tentang dua orang itu juga tidak cukup. Itu juga tidak cukup karena ada banyak asumsi di dalam ketika kita berpikir mungkin dia begini, mungkin dia begini. Padahal belum di cross check. Siapa tahu kita salah mungkin. Terima kasih Mbak Dida atas sarannya, dan semoga komunitas Soul Sister-nya ini akan berkembang dan memberi banyak kontribusi untuk perempuan. Yes. Iya. Amin ya Allah. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga untuk yang setia menonton kita hari ini. Semoga kata perempuan bisa menginspirasi banyak perempuan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.